Karena kalian telah menjadi muridku, aku akan membantu kultivasi kalian. Namun aku sudah terbiasa berkeliaran dan aku tidak akan tinggal lama di sini. Meskipun Zhang Xuan adalah murid langsungku, dia terlalu muda, kultivasinya belum matang, kata Zhang Xuan atau si Zhang Xuan. Yakinlah, karena kami berada di bawah pengawasan Anda, kami akan mengikuti aturan Anda. Mengingat bahwa Zhang Xuan adalah senior kami sekarang, selama kami dalam kemampuan, kami akan membantunya. Ya, mereka memeriksa basis kultivasi kalian, terdapat berbagai kekurangan. Aku akan mengajari kalian metode kultivasi yang berbeda. Ini akan membuat kalian menerobos. Terima kasih Tuan Yang. Lalu mereka pun diberi ceramah, bimbingan, edukasi, dan tausiah beberapa. Ya, kurang lebih begitulah akhir sampai mereka pergi. Apa mereka sudah pergi? Apa ada hal-hal yang lain terjadi hari-hari ini? Ya, mereka sudah pergi. Ngomong-ngomong soal itu, Yang Mulia mengirim banyak buku tentang tahap key connection pada saat Anda pergi. Saya telah memasukkannya ke ruang belajar. Dia mengirimku buku. Ya, Yang Mulia benar-benar sangat efisien, bukan? Zhang Xuan pun sangat senang setelah mendengar dia mendapatkan buku dari kerajaan. Qiang, aku akan keluar selama beberapa hari. Ada pengunjung, beritahu mereka untuk meninggalkan catatan. Ya, aku bisa kembali kerja sekarang. Apa, kau akan keluar lagi? Ya, siap Tuan, kalau begitu. Sementara itu, di ruang kelas Lusun, Akademi Hongtian. Duh, aku sudah membeli beberapa pilnya. Bagaimana dengan ini? Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan, kata si Lusun. Lalu sementara itu, Zhang Xuan masih di dalam perpustakaan Heavenly Pet-nya. Baiklah, bergabunglah buku ini bersama-sama. Lalu Rangdar menggabungkan buku menjadi buku ultimate ya sepertinya. Biar kulihat apakah aku bisa membuat terobosan. Pada tahap key connection, kau harus mengaktifkan akupuntur menghubungkan meridian agar dapat mengalir tanpa halangan. Lalu lah bla 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 bla, naik ke atas, naik level. Kurang lebih Zhang Xuan pun saat ini tingkat kultivasi mencapai peningkatan melambat. Aku butuh 10 menit lebih lama sepertinya. Semakin tinggi kultivasinya, seorang akan sulit untuk berkultivasi. Tapi karena aku telah mencapai menengah key connection dan aku memiliki Heavenly Pet, Golden Body, dan Divine Art, kurasa itu akan baik-baik saja. Lalu esoknya pun Caang. Ayah, aku tidak perlu datang ke sini, hanya perlu bertanya kepada orang apa hasilnya. Aku tidak berpikir ini sepadan dengan waktu kita. Dasar bodoh. Yang Mulia bahkan datang ke sini. Anda bahkan menghadiri duel North Marquis dengan Warp Jenderal, bukan? Mengapa menghadiri duel sepele seperti ini, kata si anak. Ini adalah insiden bintang 3. Aku harus menemuinya langsung. Aku tahu apa yang kau lakukan menyangkut akademi dinilai bintang 1 dan Lusun adalah guru bintang yang membuat bintangnya bertambah, bukan? Sebenarnya ini hanyalah insiden bintang 1. Jika memang demikian, aku tidak akan. Lalu, dasar. Kalau begitu, kata si ayah sambil melihat evaluasi guru. Lebih dari itu, kau tahu, jika memang demikian, aku tidak akan bersusah payah. Seberapa penting hal ini antara murid dan tidak bisa penting adalah duel Marquis dengan Swift General yang lalu. Lalu, mereka pun tiba di aula. Lihatlah, saat 10 pejabat tingkat ini pasti duel terbesar tahun ini. Pagi ini aku menerima bahwa Patriark Wang Hong telah tiba di Akademi Hongtian. Dan lihat siapa orang-orang itu. Patriark Wang Hong, Anda ketua, Anda datang. Wah, apakah Presiden Ouyang juga ada di sana? Presiden Ouyang juga, Serikat Alkemis ada di sini. Begitu juga Minian Linmu dan Jin Cheng. Semua orang-orang ini adalah orang-orang yang dihormati di kerajaan Tianshan. Kenapa mereka menonton duel antar murid? Dan belum lagi masih ada lagi di sana. Lihat, Master Yuan Yu, dokter terbaik kerajaan Tuan. Apakah itu Tuan Tian? Apakah dia menghadiri pesta ulang tahun yang mulia? Kenapa orang-orang ini ada di sini? Lihatlah orang-orang di kursi utama. Selain itu, 3 guru terpelajar dan yang mulia sendiri. Apa ini? Tunggu, apakah Zhao Feng, wali kota Bayu? Aku pikir memalukan bagi ayah karena menurunkan statusnya menghadiri acara yang begitu rendah. Tapi bahkan yang mulia Zhao Feng dan datang ke sini secara pribadi. Apakah kita akan menonton duel antara murid? Ya, sebenarnya orang yang memegang pas yang terhormat bukanlah yang mulia atau 3 guru terpelajar, tapi orang itu. Lihat, dia adalah si Akyang. Anjing, si Akyang adalah orang paling terpelajar atau terhormat. Dia adalah kepala pelayan Tuan Yang Sak Akyang. Kehadirannya mewakili Tuan Yang. Apa ini adalah benar-benar insiden bintang 3?
Apakah karena lusun? Aku kira bukan. Aku juga menganggap ini aneh meskipun memiliki reputasi besar. Aku tidak yakin dia cukup berkualitas. Lalu Zhang Xuan pun tiba bersama murid-muridnya. Zhang Xuan yang telah dia lakukan untuk membuat begitu banyak orang muncul. Akhirnya ya, ini adalah evaluasi guru antara aku dan Lusun. Apa yang dilakukan sekelompok orang-orang bodoh itu di sini, kata Zhang Xuan dalam hati. Semua yang dilakukan Zhang Xuan, dia jadi dukun, dia belajar jamu, terus dia belajar tombak, dia belajar ngeracik pil, debat sama pedagang. Itu semua untuk hari ini, untuk evaluasi guru. Akhirnya evaluasi guru pun tiba. Evaluasi guru yang dimana semua orang datang untuk melihat kehebatan dan kemampuan dari murid-murid Zhang Xuan. Sementara itu, mengapa kau begitu gegabah? Apa yang membuatnya berpikir dia bisa menandingi Lusun, seorang kurang berbintang? Apa yang kau pikirkan? Kenapa kau tanpa TH sama sekali? Dia baru saja membuktikan bahwa dia dijebak. Jika dia kalah dalam duel ini, tidak akan ada yang percaya kata-katanya lagi. Kau tampak mengkhawatirkannya. Rupanya itu adalah si guru biru ya, yang sudah lama kita tidak lihat. Terakhir kali kita melihatnya ya, dia mentraktir Zhang Xuan di restoran mahal, namun tidak bisa bayar. Kau tampaknya mengkhawatirkannya. Aku sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Dia adalah orang bodoh yang sombong. Kupikir akhirnya kau jatuh cinta padanya, guru biru. 5 murid Zhang Xuan ya, secara khusus untuk menangani masing-masing mereka. Miao Xiao dan yang lainnya jelas adalah musuh buyutan mereka. Tindakan lu memang tampak tidak bermoral, tapi sebenarnya ini juga merupakan tanda seorang guru yang luar biasa. Kecuali lihat, tunggu Zhao Ya dan yang lainnya sudah menjadi seniman level 2 sekarang. Sulit dipercaya mereka melakukannya hanya dalam 2 minggu, dan dengan hal ini mereka mungkin masih memiliki peluang. Lihat itu, Tuan Lu dan murid-muridnya datang. Lalu si Lusun pun datang bersama murid-muridnya, Bai Chou, Zhu Hong, Miao Xiao. Semua telah kembali menjadi seniman bela diri level 3. Tahap pembentukan ki level 3 mereka dapat menggunakan ki. Kekuatan mereka mencapai 300 kilo. Bagaimana Zhang Xuan dan murid-murid ini bisa menang? Seni bela diri tingkat 2 versi seniman bela diri level 3 ya. Tuan Zhang sulit untuk menang. Ya, sebenarnya dia punya kesempatan. Terlihat seperti Tuan Zhang yang akan kalah. Ayolah. Mereka pun sambil bergosip. Bajingan itu menyusahkan Tuan Zhang. Tenanglah. Zhang Xuan ini kali ini benar-benar dipermalukan. Dalam evaluasi guru antara Tuan Lu dan Tuan Zhang, evaluasi guru pertarungan adalah murid. Kalian guru tidak boleh ikut campur, oke? Sebaiklah kalau begitu, siapa yang mau duluan? Biarkan aku yang mengamankan duel pertama untuk Anda, Tuan Zhang. Ternyata Xianto akan maju duluan. Aku akan menghabiskan sepanjang memikirkan cara mengalahkan lawan dalam satu gerakan. Baiklah Yanto, kau maju duluan. Kong J, majulah, lemak itu milikmu. Baik Tuan Liu. Saat muridku mengalahkanmu, kau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi murid magang dalam 3 guru terpelajar. Sepertinya Zhang Xuan sudah habis. Sepertinya Zhang Xuan sudah menyerah. Siapa tahu dia mengirimkan murid terbaik untuk memenangkan duel pertama, untuk membuat yang lain percaya diri. Dia sebaiknya mengirimkan murid terlemah. Apa dia sudah menyerah? Dia sebaiknya mengirimkan anak laki-laki itu. Hanya dapat dalam pengumpulan nafas level 1. Akhirnya dia kalah. Kekuatan anak laki-laki itu sekitar 90, sedangkan kekuatan lawannya 300 kilo. Dia akan kalah dengan satu gerakan. Tidak dilakukan lagi. Aku akan menang dalam duel pertama. Kong, aku gendut. Aku baru tahu pada tahap pengumpulan napas. Hehehe. Aku baru level 1 akhir. Tolong santai saja. Santai saja katamu. Mengaku kalah saja kalau begitu. Itu bukan pilihan. Aku memutuskan untuk bersikap tangguh loh. Jadi tidak perlu lagi beragu padaku. Ayo, tunggu apa lagi? Ayo kita mulai. Menurut informasi Tuan Lu, tubuh orang ini bodoh, hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak tahu cara bertarung. Dia membentur tembok setiap hari untuk membuat tubuhnya kuat. Tapi itu masih belum cukup untuk menghentikan telapak tangan besiku. Apa yang kau lakukan? Apakah ada yang nyamuk di wajahku? Rupanya dia menyerang Xianto. Dia bahkan tidak bergerak 1 inci pun. Apa yang terjadi sebenarnya? Meskipun aku baru saja mencapai tahap pembentukan ki awal, pukulanku masih memiliki kekuatan 300. Jika pukulan itu cukup
tidak cukup untuk menghalanginya, maka rasakan ini telapak tangan besi, dar 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 dar, dar. Telapak tangan besi, dar dar dar, telapak tangan goreng lembut. Ya iga sama manis ke telapak tangan. Ya begitulah. Hei, ayolah, tunggu. Kenapa kau malah beralih ke sayuran? Aku tidak suka sayuran. Apa yang dia bicarakan? Sial, aku tidak bisa menarik tanganku. Lepaskan aku. Dan ayolah, dengarkan ini. Apa yang kau lakukan? Lalu dia pun di head shot oleh kepalanya. Terima ini. Dar. Kenapa kau memesan sayuran? Apa yang kau bicarakan? Sudah ku bilang. Kalau begitu, rasakan ini. Sundulan tumi, sundulan saus, sundulan asin, sundulan gorengan biasa, sundulan salad. Aku menyukai mereka semua. Sang Swan melihat itu. Meskipun Yanto baru saja mengaktifkan garis keturunan kaisar, itu cukup untuk berurusan dengan seniman bela diri tingkat 3. Dia melakukannya dengan mudah, mengaku kalah. Jika kau mengaku kalah, aku tidak akan membunuhmu. Tuan Zhang, aku akan membunuhmu. Kenapa kita tidak pura-pura sedang bertarung kalau kita akan menyerah? Jika membantuku, aku akan menerima 15 koin emas. Ternyata ini adalah hal yang terjadi di luar sebelum pertarungan. Dia menawarkan uang untuk agar Yanto mengaku kalah. 500 koin emas, bagaimana? Tunggu sebentar. Daripada menyimpan koinmu di sini, lihatlah ini. Apa yang kau lakukan? Kau pikir seragam kita tidak memiliki kantong? Sungguh, lihat apa ini. Dar. Rasakan ini. Inilah yang terjadi. Apakah itu ide yang kau pikirkan semalam? Kata Zhang Xuan, apa gunanya membelikan darah bintang badak rasanya karena kau tidak bisa membutuhkan garis keturunanmu sama sekali. Itu agak mengecewakan. Kong Jie, apa yang kau lakukan? Lalu si Kong Jie pun jatuh di luar arena. Dasar bodoh. Kenapa kau bicara dengannya? Kau bisa saja menghabisinya dengan satu pukulan. Seharusnya aku tidak memberinya pil jika aku tahu betapa bodohnya dia, kata Lu Xun. Rupanya semalam mereka semua diberi pil oleh Lu Xun untuk meningkatkan kekuatan masing-masing dari kalian. Itu dapat memperluas formasi dantian kalian, memungkinkan kalian menerobos malam ini, mencapai tahap level 3 pembentukan ki. Namun tidak ada yang namanya makan siang gratis karena ini dapat membantu menerobos seseorang. Dengan begitu cepat ada efek sampingnya. Setelah mencapai tahap pembentukan ki, kecepatan kultivasi kalian akan berkurang jadi 70% dari sebelumnya. Kalian tahu? Namun saat aku menjadi guru terpelajar, aku akan menyelesaikan masalah ini. Aku bahkan menerima kalian sebagai murid langsung. Ku mengawasi pelatihan kalian secara pribadi. Tentu saja pilihan ada di tangan kalian. Aku tidak akan memaksa salah satu dari kalian. Kalian harus melakukannya. Namun jika kalian kalah, berarti berhubungan dengan kita sebagai guru dan murid telah berakhir. Kalian tahu, kau sangat tercela. Itu adalah penipuan. Dasar tidak tahu malu. Semenit yang lalu kau bicara tentang mengakui kekalahan. Sekarang kau malah melayangkan tinju ke wajahnya. Di mana sikap sportifmu? Tipuan. Duel sudah dimulai. Siapapun bisa melakukan gerakan apapun. Apa kau tahu? Aku tidak keberatan jika dia yang pertama menyerang. Dia harus menyalahkan dirinya, kata Yanto. Dia terlalu lemah. Itu pukulan di wajah. Tidak mungkin bagi siapapun menerima pukulan seperti itu. Ayolah. Dia terlalu lemah. Kau bicara seolah-olah serangan diam-diam itu benar. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Bagaimana menurut Anda, Tuan Hong? Apa ini adalah kemenanganku? Ke wasit. Ya, kata si Tuan Hong. Begitulah, pertarungan ini sudah dimulai. Kong Jie terlalu ceroboh dan dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Selain itu, dia koma. Tidak mungkin dia duel di antara mereka dilanjutkan. Pemenangnya adalah Yanto. Si Yanto pun menang. Miao, Mau Xiao, kau berikutnya yang selalu maju. Baiklah, serahkan saja Kong Jie padanya. Seng, siap-siaplah untuk duel berikutnya. Kau pasti menang, bukan? Lalu meskipun Yanto tidak terlalu berbakat, dia cukup cerdas. Dia terlalu terlambat untuk memukul lawannya, jadi dia menyerang dengan saat dia teralihkan. Meskipun itu bukan pertarungan yang adil, setidaknya dia menang, kata Zhang Xuan. Baguslah, Mau Xiao, lu pasti akan menang kedua duel ini. Kenapa kau begitu yakin? Mau Xiao lu pernah menjadi muridku. Dia hebat dalam ahli tombak, kau tahu. Tidak hanya dia mencapai pembentukan ki, tapi dia juga memahami senjata dengan baik. Yang paling penting, aku mengajarinya jurus tombak Wang ke-3, ke-7, dan ke-18.
kau mengajari jurus itu meskipun bukan jurus tombak Wang yang paling kuat mereka dapat digunakan untuk seperti itu. Ya itu sebabnya Mo Xiao akan menang. Mo Xiao, ayo kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi ya setelah latihan. Lalu si Xing Feng pun, tunggu. Apa maksudmu? Hati-hati, dia mungkin akan menggunakan trik. Apa kau pikir semua orang sepertimu dasar babi gendut brengsek? Sebenarnya sejak pertarungan terakhir kita, aku telah memikirkan bagaimana menghadapi gerakanmu. Apa yang dia bicarakan? Jangan khawatir, tidak ada yang bisa memahami keahlian tombak Wang. Gerakan kami telah lama dipelajari oleh orang lain. Banyak dari mereka yang meniru gerakan kami, tapi tidak ada yang tahu cara memblokir dengan serangan kami. Mo Xiao mungkin akan. Ya, kalau begitu berada di tahap pembentukan Ki. Aku mengaku kalah saja. Apa? Mengaku kalah? Kita menang seperti itu, bagaimana bisa? Keduanya berada di tahap pembentukan kita, tapi satu dikirim terbang ke udara dan satu pukulan mengaku kalah tanpa berlawanan. Apa yang terjadi? Si Lusin yang mendengar itu, baiklah, bukan masalah besar hanya membuang 600.000 koin emas, tapi apa yang salah denganmu? Sepanjang malam aku membantumu menjadi lebih kuat hingga kau bisa mengalahkan lawanmu. Sekarang kau menyerah bahkan tanpa perlawanan. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Orang itu mengaku kalah, kau bahkan tidak mencobanya. Apa yang salah denganmu? Sepertinya murid dari guru bintang tidak begitu bisa diandalkan. Jurus yang dipelajari Zheng Feng adalah jurus dari Tuan Zhang mengarah tombak ke inti tombak. Bahkan jika aku mempelajarinya sepanjang hidupku, aku tidak akan bisa dapat memahaminya. Kau tahu, kau memiliki guru yang baik, hargailah dia. Ya, dia bilang dia tidak mengerti langkah Zhang Xuan. Duel kau melakukannya. Kau selanjutnya kalau begitu Tuan, aku mengatakan sebenarnya tidak ada yang bisa memblokir tombak Zheng. Ayolah, mengatakan sesuatu yang bodoh seperti itu. Jangan khawatir Tuan Lu, aku tahu. Aku cenderung menggunakan tinjuku daripada kata-kata. Ada apa dengan Mo Xiao dan Zheng Yang? Setidaknya tunjukkan mereka pada mereka caranya bertarung, oke? Baiklah, lalu di sisi Zhang Xuan tidak mudah. Jika terus seperti ini mereka akan menuduhku curang di duel selanjutnya. Tuan Zhang, haruskah aku melakukan duel sesuai rencana? Ya, pergilah, kalau begitu pergi saja. Tuan Wang, jika aku benar, kaki putri Anda belum sembuh, mengapa dia dikirim untuk melawan duel? Wiyu terbaik di akademi, apa Anda tidak memberitahu Zhang Xuan tentang cederanya? Ya, dia memang terluka saat kecil. Banyak dokter terampil termasuk Master Yuan Yu mencoba menyembuhkannya, tapi semua gagal. Hanya saja aku telah menjadi tuan roh kompetisi baru-baru ini, menemukan yang pertama kalinya apakah Zhang Xuan akan menang lagi. Duel ketiga akan segera dimulai, mari kita belajar satu sama lain. Lalu sing, tiba-tiba saja ilusi Shadow 9 Celestial Step, dag. Lalu dia pun memenangkan duel untukmu ini Tuan Lu, ayolah. Namun yang terjadi, ayo bangun, apa yang dia bicarakan? Apa kau baik-baik saja? Berdirilah. Rupanya dia terkena genjutsu. Kenapa dia masih berdiri? Apa yang dia katakan? Kenapa aku berbaring di bawah tanah? Dasar brengsek. Maafkan aku belum terbiasa dengan skill baruku. Jadi pada akhirnya aku mengarahkan terlalu banyak kekuatan. Skill tersingkir. Bagaimana ini? Kenapa ujung-ujung aku tidur? Kecepatan dan tendangannya lebih cepat dari Lei. Itu benar, Tuan Zhang menyembuhkan kaki putriku dan mengajari keterampilan tendangan dan pergerakannya. Aku khusus datang untuk melihat ini. Hahaha. Apa? Tuan Zhang juga tahu tentang obat? Duel Lei menangkan dirimu, hanya saja menendangmu secara kebetulan. Jangan terlalu memikirkannya, cepat bangun. Ini adalah ilusi bayangan 9 langkah surgawi. Tidak ada kesalahan sama sekali dalam pergerakan itu. Untuk dapat menampilkan penguasaan semacam ini, pembentukan Ki sudah bisa dianggap jenius. Ilusi luar biasa, tapi kenapa duel Lei terpental dengan satu tendangan saja? Aku sangat merasa bersalah. Sial, aku tak akan membuat kesalahan sama, kata si duel Lei. Terima ini. Wah, fing. Mereka beradu tendangan, lalu saling menghindar satu sama lain, lakukan pergerakan balasan meter dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin, kata si duel Lei. Itu bukan keahlian bergerak keluar gawang, tapi siapa yang bisa mengajarinya? Apakah itu Zhang Xuan? Tidak, itu mustahil. Tidak mungkin pecundang itu. Tekadnya terlalu lemah membuktikan pelatihannya tekad di masa depan. Jika menghadapi situasi seperti ini, kesampingkan Xing Yang, Liu Yang, dan Yanto, bahkan Zhou Yao membuat duel Lei tidak akan mati, tapi tidak akan bisa berdiri lagi. Pergilah.
pergilah, lalu saling mengejar. Hei, bagaimana jika kita bertarung? Jika kita terus berlari, keterampilan membantu seorang bergerak sangat cepat mungkin tidak ada apa-apanya. Aku tahu itu, aku tidak dapat lari lagi. Apa yang harus kau lakukan? Ini bukan kompetisi. Kenapa kau lari? Kita ini bertarung atau tidak? Ayolah cepat. Aku tidak bisa membuang waktu lagi. Bahkan jika aku menang, aku tidak akan biarkanmu sama sekali. Lalu dia pun menendang. Tidak, jangan mendekat. Duar. Dia dining dagunya oleh lutut. Tidak, aku tidak bisa kalah seperti ini. Aku harus. Dia mengambil kakinya. Rasakan ini, aku akan bawanya saja jatuh sekalian. Hei, dasar tidak tahu malu. Jelas-jelas kau bukan tandingannya, namun kau menyeretnya keluar bersama. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Dasar tidak tahu malu, kalau lebih mengerikan daripada si Yanto. Omong kosong, kata yang lain, pengunjung yang lain. Ya, aku menang karena kemampuanku. Kalianlah orang yang tidak tahu malu di sini. Evaluasi tahun ini tidak biasa ya, kata wasitnya. Ya, evaluasi ini berakhir dengan seri. Pertandingan ketiga berakhir dengan seri. Dasar, akan kucatat namamu dueli. Ini bukan berakhir, ini belum berakhir, kata orang-orang di sana. Wang Ying, apa kau baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja, Tuan Xiang. Maafkan aku. Tidak apa-apa, itu adalah kelalaianku juga. Jangan biarkan hal itu mengganggumu. Ambil satu pelajaran dari sini. Terima kasih, Tuan Xiang. Tuan Xiang telah memenangkan duel dan meraih hasil imbang untuk satu duel. Tidak mungkin dia kalah dalam evaluasi guru senior kita. Benar-benar hebat.